Kita awali Sindo Malam dari Brebes, Jawa Tengah. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 4 ruangan rumah sakit daerah Ashifa Banjarharjo. Diduga kebakaran akibat meledaknya sebuah genset karena hubungan pendek arus listrik. Kobaran api membumbung tinggi dari atas atap rumah sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, Selasa siang. Kobaran api muncul, diduga akibat meledaknya genset karena hubungan pendek arus listrik. Ratusan pasien sempat panik dan keluar dari ruang perawatan dengan peralatan medis yang ikut dibawa. Beruntung tidak ada korban jiwa karena letak bangsal perawatan tidak berada di dekat 4 ruangan yang terbakar. Sedikitnya 4 ruangan di rumah sakit Ashifa terbakar, yakni ruang genset, gudang laundry, serta kamar jenazah. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Karyawan melihat adanya api dari ruang genset. Dari gensetnya itu tersebut menolong api seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang sartas. Ya. Sementara kasus kebakaran rumah sakit kini dalam penyelidikan Polres Brebes untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat, pemirsa, yang melibatkan belasan kendaraan, pada Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan beruntun yang menyebabkan puluhan orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan dan faktor kesalahan pengendara. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan. Kobaran api membakar 17 kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari kapal KM Nusantara, kemudian merembet ke kapal-kapal di sebelahnya. Lebih dari 6 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil BPBD setempat dan kendaraan water cannon milik Polres Pekalongan Kota dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal serta material yang mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, sementara polisi masih terus mendalami peristiwa ini dengan memeriksa beberapa saksi. Ya, sejauh ini kami mengerahkan semua anggota yang ada
termasuk juga dari negara tetangga kita ya, dari Kabupaten Batang, dari Kabupaten Pekalongan kita kerahkan untuk membantu memadamkan kapal yang terbakar. Kesulitannya apa nih, Pak? Kesulitan di lapangan yang pertama jelas armada kami memang kurang selangnya itu memang kurang menjangkau lokasi kebakaran. Ya, jadi jarak jangkauannya memang terbatas. Namun kita akan berupaya semaksimal mungkin agar penanganan kebakaran ini segera selesai. Sudah berapa kapal yang terbakar? Ini kurang lebih hampir 17 kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.